Oke. Shalom rekan-rekan muda. Hari ini saya akan membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus dengan judul Roh Kudus sebagai penolong. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar banyak tentang Roh Kudus, mulai dari minggu pertama kita belajar tentang Tritunggal, kemudian kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Kita kemudian minggu lalu kita belajar tentang Pentakosta, hari ini kita belajar khusus tentang Roh Kudus, karyanya sebagai penolong. Kita lihat sebagai lebih detail. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah yang diam di dalam kita. Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 16 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalammu, di dalam kamu. Alasan ayat ini yang juga digunakan kenapa orang bilang kita tidak boleh merokok. Kenapa? Merusak bait Allah tubuh kita. Kenapa? Roh Kudus diam dalam kita. Kemudian kita lihat kedua bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang memiliki perasaan, kehendak, kesadaran, dan dapat berhubungan dengan pribadi lain. Dia seorang pribadi, kita sudah belajar itu. Karena itu di Efesus 4 ayat 30 dikatakan bahwa dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi di sini dikatakan bahwa Roh Kudus bisa duka cita, bisa sedih. Itu adalah ciri-ciri dari seorang pribadi. Dia punya perasaan, punya kehendak, dan kita bisa berkomunikasi. Tadi dikatakan dapat berhubungan dengan pribadi lain, yaitu kita. Untuk hari ini kita lebih belajar Roh Kudus siapa itu, roh yang bertindak sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16 berkata begini, aku akan meminta kepada Bapa, akunya Tuhan Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. Penolong itu siapa? Roh Kudus. Kalau kita lihat penolong itu di dalam Alkitab, dia menggunakan bahasa Yunaninya parakletos. Makanya kalau teman-teman punya Alkitab, kemudian ada versi bahasa Inggrisnya macam-macam. Jadi ada yang bilang, ada kata helper, helper itu artinya penolong, bisa juga counselor, penghibur, advocate, pembela, intercessor, strengthener, standby. Itu semua adalah bahasa Inggrisnya dari parakletos yang digunakan di berbagai Alkitab terjemahan. Kita akan lebih khusus tentang penolong. Dari kata penolong ini kita belajar sebenarnya apa yang Roh Kudus lakukan sebagai penolong. Yang pertama adalah Roh Kudus itu menyertai. Tadi kita lihat ya, dia menyertai kita. Saya ulang lagi ayatnya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selamanya. Menyertai kita selamanya. Tidak sendirian kita di dunia ini. Kalaupun kita punya permasalahan hidup di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, kita nggak sendirian. Ada Roh Kudus. Makanya disebut dia penolong, dia penghibur. Counselor. Di ayat 17 berkata begini, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia, Roh Kudus, menyertai kamu, akan diam dalam kamu. Jadi dia diam dalam kita, menyertai kita. Mulai kapan? Sedikit saya kasih lihat di sini belakang. Saya harap teman bisa lihat. Ini adalah boleh dibilang gambar bagaimana kehidupan orang percaya. Kalau dari paling bawah itu ada, saya nggak tahu kebaca tuh, repent. Jadi sejak kita bertobat, Roh Kudus menyertai kita. Kalau ke atas kita lihat, kita makin bertumbuh, kita pertumbuhan baca Alkitab, dalam doa, dalam pelayanan, bahkan sampai ke atas kita memuridkan orang lain. Makin dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Tapi apa sebatas itu? Ternyata saya menemukan bahwa ternyata Roh Kudus bekerja bukan cuma waktu kita mulai bertobat. Jauh di bawah. Kalau lihat dari gambar ini, paling bawah ya. Kalau lihat di bawah ini kan anak panahnya sini ke atas ya. Kalau teman-teman lihat. Dikatakan di sini, Roh Kudus mulai bekerja sejak orang-orang belum percaya. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. Sense personal spiritual emptiness. Ketika kita mengalami kekosongan rasa, oh kok hidup saya kosong, saya butuh sesuatu. Yang ciptakan itu siapa? Itu Roh Kudus.
Makanya banyak orang, kalau teman-teman pernah dengar istilah murtadin, orang yang tadinya belum percaya kemudian jadi percaya Tuhan Yesus. Adakah mereka yang menginjili mereka? Tidak ada. Tapi Roh Kudus yang berbicara, mengetuk pintu hati mereka, membuat mereka merasa kehausan. Hidup saya ini tak hampa, tidak ada apa-apanya. Mau kemana hidup saya ini? Jadi kita lihat makin ke atas ini, dia makin mencoba mengenal Tuhan. Dan akhirnya kalau tadi kita lihat, dia bertobat dan kenal Tuhan. Jadi saya mau sampaikan dari tabel ini adalah bahwa Roh Kudus menyertai kita orang percaya, tapi juga menyertai orang-orang belum percaya dalam hal apa? Kalau dia Roh Kudus dalam orang percaya, dia diam dalam kita. Tapi untuk orang belum percaya, dia mengetuk. Dia istilahnya apa ya? Menimbulkan rasa orang-orang percaya itu, saya butuh Tuhan. Hidup saya ini nggak bisa begini aja. Akhir hidup saya apa? Apalagi dengan kondisi sekarang ya, kita tahu nggak usah tua, yang muda aja bisa kena COVID dan meninggal. Itu yang pertama, Roh Kudus menyertai kita. Kemudian kita lihat yang kedua, Roh Kudus menyadarkan. Ini yang mungkin teman-teman sering alami. Yohanes 16 ayat 8 berkata begini, dan ketika penolong itu datang, dia akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini di Alkitab yang terbuka. Di 1 Korintus 12 ayat 3b juga berkata begitu. Dan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi teman-teman yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan lewat channel YouTube, kita bisa bilang, kita bisa nyanyi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita. Itu bukan cuma kita asal dan ngomong. Ada Roh Kudus yang menggetarkan, dia Tuhan kamu, dia juru selamat. Saya kasih sedikit gambar buat teman-teman tahu bahwa sebelum kita percaya, kita semua di sebelah kanan ini. Kita tahu problem manusia apa? Dosa. Ujung dosa apa? Maut. Dengan hikmat manusia, wah kalau saya ini ujungnya gimana? Setelah kematian apa? Maka mereka banyak usaha. Ada yang lewat agama, ada yang lewat uang, ada yang lewat perbuatan baik, moral, segala macam. Ujungnya apa? Eternal death. Tapi kalau kita kenal Tuhan, ujungnya di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. God's promise. Dikatakan situ, hidup kekal. Tidak ada penghukuman. Siapa yang memindahkan kita dari sisi satu ke sisi lain? Saya mau sampaikan gini. Semua itu bagian dari karya Roh Kudus yang menolong kita, menyadarkan kita. Kalau mungkin teman-teman saat ini yang dengar, oh Kak, saya sudah di sisi yang sebelah kiri. Oke, nggak masalah. Saya mau kasih lihat satu lagi gambar. Sisi kiri, tapi yang mana? Kalau teman-teman lihat, gambar lingkaran di atas, salibnya di mana? Di luar. Itu orang belum percaya. Tapi yang di bawah, salibnya di mana? Di dalam. Artinya apa? Memang kita udah percaya Tuhan. Tapi yang bertata dalam kehidupan S itu self ya. Yang bertata siapa? Diri kita sendiri. Harusnya bagaimana? Harusnya begini. Siapa yang menyadarkan bahwa Tuhan Yesus harus bertata dalam kehidupan kita? Dia yang harus ngatur kita, dia yang harus istilahnya menjadi raja dalam kehidupan kita. Yang menyadarkan itu siapa? Roh Kudus. Bukan karena akal budi kita belajar kemudian kita sadar, tidak. Roh Kudus berbicara mati kita. Setiap firman Tuhan yang kita baca, dia mengajarkan kita. Dia menyadarkan kita supaya apa? Supaya kita bertobat, dipulihkan. Bukan cuma kenal Tuhan, tapi menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja, tahta dalam kehidupan kita. Kita udah belajar, Roh Kudus menyertai kita, kemudian dia menyadarkan kita. Tidak sampai situ saja. Yang ketiga kita belajar, Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan. Yohanes 14 ayat 26 berkata begini, tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Teman-teman tentu dalam usia belajar. Kalau belajar apa? Ada yang dibaca. Kalau teman-teman tiba-tiba, saya udah lama nih nggak baca Alkitab. Saya kok baca Alkitab cuma pas lagi ada ibadah saja. Siapa yang ingatkan itu? Roh Kudus. Menyadarkan kita, oh saya harus baca Alkitab. Dan ketika kita baca Alkitab, apa yang Roh Kudus lakukan? Berikutnya. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang kita baca tentang Alkitab, yang kita dengar, kita baca di sosial media,
di status Facebook orang, Instagram orang, yang kita dengar lewat video YouTube, itu nggak berlalu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, cuma lewat mata kemudian hilang. Ada terbenam, ada yang tersimpan di dalam otak kita. Karena itu hati-hati, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tersimpan. Tinggal bagian Roh Kudus ingat. Ingat, minggu lalu, 2 minggu lalu Tuhan udah negur kamu lewat firman Tuhan ini. Itu Roh Kudus kerjanya, karyanya. Dia mengingatkan supaya kita kembali. Ada satu proses gambar yang saya menurut saya ini cukup istilahnya apa, menggambarkan kita ya. Kalau lihat di bagian bawah, kita udah mati karena dosa kita, kemudian Tuhan Yesus selamatkan. Dan kehidupan kita apa? Naik terus. Tapi naiknya mulus nggak? Enggak. Naik, turun, datar, naik, turun. Ini idealnya ya. Maksudnya idealnya digambarkan. Mungkin aja ada teman-teman naik, kemudian ada merosot lagi, naik turun. Siapa yang mengingatkan kita untuk balik kepada Tuhan? Roh Kudus. Siapa yang mengingatkan teman-teman? Saya harus ibadah. Walaupun saya nggak bisa datang, saya buka channel YouTube. Siapa yang ingatkan? Roh Kudus. Dia mengajar dan mengingatkan kita. Tentu kalau teman-teman lihat, normal lah ya kalau anak muda dia lagi sedang giat-giatnya, tapi kemudian dia jatuh, makanya gambarnya sedikit apa ya, naik turun, normal. Di situ peran Roh Kudus bekerja, ingetin lagi kita untuk tetap doa, untuk baca Alkitab. Kita lihat yang keempat. Apa yang Roh Kudus lakukan sebagai penolong? Roh Kudus mendiami. Tadi ayat itu kita baca, saya bacakan sekali lagi. Yohanes 14 ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Diam. Diam artinya apa? Di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebelum lebih jauh, saya mau kasih gambar ini supaya teman-teman tahu. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu apa? Relate dengan environment, berhubungan dengan lingkungan kita. Kalau mata kita bisa lihat orang lain, telinga bisa dengar orang lain ngomong, hidung, kok ada asap, kok ada bau sampah. Nah, itu adalah apa? Dengan lingkungan kita. Tubuh bisa merasakan itu. Makan, dan lidah kita, kulit, wah kok panas banget di sini. Oh dingin banget di sini. Apa? Panca indera kita. Itu bagian dari tubuh kita. Kita bisa rasa bahwa kita tuh berhubungan dengan sekitar kita. Kemudian ada jiwa. Kalau digambar jiwa yang lingkaran dalamnya lagi, relate to others. Makanya timbul apa? Pikiran, memikirkan teman kita, punya perasaan, emosi, jatuh cinta, itu mainan di jiwa semua. Makanya kalau di sini mungkin Kak Kefas bisa ngomong apa? Ini lebih arah psikologi. Kehendak juga di jiwa. Nah, yang roh di mana? Ini dia. Roh itu berhubungan dengan Allah. Makanya beberapa waktu lalu kita belajar bahwa kalau kita menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh kita. Kalau lihat di gambar ini bahwa, ya sebelah sini, Roh Kudus mendiami kita. Dia mempengaruhi, artinya apa? Dia mempengaruhi roh kita, roh R kecil dalam kita. Itu semua istilahnya kalau boleh saya ngeblend jadi satu, jadi diri kita, tubuh, jiwa, roh. Dari sini saya mau sampaikan satu. Kalau Roh Kudus kita biarkan mendiami kita, mempengaruhi kita, maka hidup kita benar. Tapi tadi kita lihat di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan. Di tubuh ada apa? Ada panca indera. Kalau yang kita lihat, kita yang dengar film-film kekerasan, yang kita dengar adalah pembicaraan-pembicaraan negatif, boleh saya katakan itu merusak jiwa kita. Ujungnya apa? Mungkin kita meninggalkan Tuhan, mungkin kita makin jauh dari Tuhan. Semua dari sini tubuh jiwa roh, tinggal bagaimana, siapa yang mengatur diri kita, siapa yang memberi pengaruh kita. Ingat ketika Adam jatuh dalam dosa, itu kehendak bebas. Sampai saat ini manusia Tuhan berikan kehendak bebas. Tinggal kita memberikan apakah kita mau dipengaruhi Roh Kudus
atau dipengaruhi oleh iblis, roh iblis dengan segala pengaruh dunia. Jadi hati-hati, apa yang masuk ke dalam tubuh kita dengar, kita lihat, kita bisa mempengaruhi kerohanian kita. Kita lalu lebih dalam. Di mana itu hati nurani? Itu di bagian roh. Roma 9 ayat 1 berkata begini, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berbohong dan hati nuraniku ikut bersaksi dengan Roh Kudus. Di Alkitab bahasa Indonesia masa kini mungkin lebih jelas. Apa yang akan saya katakan ini adalah benar karena saya milik Kristus. Saya tidak berdosa. Hati nurani saya yang dibimbing oleh Roh Allah meyakinkan saya juga bahwa perkataan saya ini benar. Saya ulangi, hati nurani saya yang dibimbing oleh Roh Allah. Di sini saya mengatakan hati kita dibimbing. Makanya kalau orang pertama kali nyontek atau pertama kali berbohong, pasti ada sedikit rasa takut. Itu kenapa? Roh Kudus masih bilang. Tapi kalau bohong terus, nyontek terus, berbuat dosa yang sama terus, lama-lama kebal. Hati nurani tumbuh. Kenapa? Roh Kudus bilang, saya udah bilangin kok masih jadi. Nah itu, ya. Kita mesti jaga di situ. Caranya bagaimana? Galatia 5:16 berkata, hiduplah oleh roh. Ketika kita didiami oleh roh, artinya biarlah Roh Kudus yang mengatur hidup kita. Kita tidak menuruti keinginan daging. Kalau hidup dalam roh, otomatis dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita muncul apa? Buah roh. Saya nggak bahas ada detail sini buah roh. Kita tahu ada 9, tapi saya mau kasih lihat gambar ini. Ketika teman-teman hadir di tempat ini atau mendengarkan lewat channel YouTube, itu seakan-akan Roh Kudus menanam paling atas nih ya, seed, benih dalam kehidupan kita. Lewat apa yang kita lihat, apa yang kita firman Tuhan ditanamkan terus. Tujuannya apa? Mulai memperbarui hidup kita. Ujungnya apa? Kalau teman-teman lihat siklusnya, itu sprout itu adalah tunas, kemudian jadi daun, batang, pelajaran biologi lah ya. Kemudian ada akar, bunga, ada jadi buah. Seperti itu buah roh. Saya sebut buah roh ya, karena satu ya. Ada 9 itu arti cuma bagiannya saja. Saya mau sampaikan sini. Kalau teman-teman membiarkan dirimu, hatimu, rohmu dipimpin oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, ujungnya seperti apa? Hasil buah roh. Itu enggak sebentar. Kak, saya masih belum bisa. Misalnya apa? Mengampuni dia. Kenapa? Mungkin pernah dikecewakan. Saya mau sampaikan sini, gambar mungkin lebih tepat ya. Ini ada 9 ruangan. Saya nggak sengaja dapat gambar 9 ruangan. Kalau teman-teman tahu yang mungkin di bagian arsitek, ini adalah gambar rumah dari atas. Di sebelah situ ada 9 buah roh. Buah roh ini yang menjadi apa yang Roh Kudus tolong supaya muncul dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus mendiami kita, saya mau nanya. Teman-teman kalau terima tamu di mana? Ruang tamu kan? Apakah Roh Kudus itu tamu saja? Tentu tidak. Kita mau dia diam dalam rumah kita. Saya mau nanya, ketika dia diam di dalam hidup, anggaplah ini rumah kita ya, apa jiwa kita, tubuh kita, kehidupan kita. Apakah kita memberikan dia akses semua ruangan? 9 ruangan? Enggak Kak, mungkin cuma beberapa saja. Kenapa? Ada beberapa masa lalu yang saya tidak ingin Roh Kudus utak-utik. Itu masa lalu saya. Jangan. Ketika kita membiarkan Roh Kudus diam dalam kita, buka semuanya. Makanya kita nyanyi apa? Ku buka hati. Buka semuanya. Saya mau sampaikan sedikit. Mungkin orang masuk ruang tamu, ruang belajar, ruang keluarga bisa. Tapi lihat nomor 9. Di pojok sana apa? Gudang. Gudang tempat apa? Barang-barang lama yang udah nggak kepakai. Yang mungkin kenangan masa lalu kita. Semua kita tumpuk situ. Kenapa? Dibuang sayang, udahlah saya taruh gudang aja lah. Apakah lupa? Nah, kita biarkan semuanya dibuka Roh Kudus. Saya ambil contoh sedikit. Misalkan, teman-teman pernah membangun hubungan dengan teman lawan jenis atau teman sejenis satu kelompok, kemudian dikecewakan. Saya mau nanya, yang nomor 7. Dia menceritakan kita buruk-buruk. Kita apa? Merasa teman kita nggak setia sama kita. Bisa nggak buah roh itu
muncul dalam kehidupan kita. Tidak akan bisa kalau Roh Kudus tidak mendiami kita. Kalau Roh Kudus kita nggak berikan kesempatan untuk mengulik semua masa lalu kita, pengalaman kita yang buruk. Yaitu ada di mana? Di gudang kita. Biarkan diri kita dibongkar. Mungkin masa lalu kita pernah kita marah. Begitu marahnya sampai apa? Ada orang yang tersakiti. Penguasaan diri kita istilahnya lost control. Kasih kesempatan Roh Kudus untuk memulihkan kita. Dulu saya pernah begini, saya tidak mau lagi. Roh Kudus bisa rubah. Dan itu tidak sekejap, teman-teman. Itu ada prosesnya. Itu yang membedakan buah roh dan karunia roh. Jadi buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harusnya muncul dalam hidup kita. Bisa muncul ketika apa? Ketika Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Diam apa? Bukan sebagai tamu, tapi dia diam di seluruh kehidupan kita. Baik buruk kita bukakan semua. Kita lihat yang kelima. Apa yang Roh Kudus lakukan sebagai penolong? Roh Kudus memenuhi. Kisah 9 ayat 17. Ini tentang Paulus. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus seperti apa? Saya ambil satu ilustrasi seperti ini. Pasti teman-teman pernah dapat tugas untuk bersihin suatu gelas kotor atau botol kotor. Apakah bekas kopi kah, bekas teh, atau bekas saus atau apa. Caranya gimana? Masukin aja air terus kan. Taruh di keran, terusin sampai semuanya isi keluar. Nanti tinggal disikat. Itu prakteknya. Hidup kita juga seperti itu. Kalau hidup kita punya banyak kepahitan, punya kekurangan, apapun itu, biarkan Roh Kudus istilahnya memenuhi kita. Siram. Maka ada kalimat dalam puji-pujian mengalir dalam hidup kita. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Istilahnya kalau air kotor kita siram terus, masuk terus, ujungnya apa? Pasti putih. Apakah cuma sampai sebatas itu? Tentu tidak. Ujungnya begini, luber. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya karunia roh. Itu salah satu yang diberikan. Tapi saya mau sampaikan, ketika Roh Kudus memenuhi kita, bukan cuma karunia roh aja yang kita dapat untuk melayani orang lain. Dia menggunakan semua yang ada dalam kehidupan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Sehingga kita punya rasa, oh hidup saya ini, apa yang saya alami, baik buruk, sukses ataupun gagal, itu Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau tidak, ada istilahnya shape. Shape itu S-nya spiritual gift, H-nya kemudian heart atau passion, interest kita. Kemudian A-nya itu abilities, kemampuan kita. Kemudian P-nya personal styles. Kemudian personal styles itu mungkin kepribadian. E itu experience, pengalaman. Saya pasang S secara cepat. Karunia roh. Bedanya apa dengan buah roh? Karunia roh itu beragam. Buah roh cuma satu. Walaupun ada 9. Kalau kita punya buah roh, 9 harus punya. Kalau kita masih marah, tidak setia, tidak punya damai sejahtera, itu belum komplit. Biarkan Roh Kudus memenuhi kita terus. Karunia roh berhubungan apa? Dengan kemampuan rohani kita. Sedangkan buah roh berhubungan dengan apa? Karakter rohani kita. Ini yang saya mau kasih gambarkan. Karunia itu diberikan secara langsung. Nggak peduli teman-teman dalam kondisi rohaninya masih di bawah atau naik. Kalau Tuhan mau kasih karunia roh, bisa langsung. Dan karunia itu diberikan buat apa? Untuk melayani orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Teman kita di gereja, teman di sekolah, teman di kampus, tempat kerja. Bisa. Kalau buah roh tuh bertahap. Maka tadi apa? Dari biji, tunas, daun, akar baru jadi buah. Begitu terus. Secara cepat. Saya kasih lihat semuanya karunia roh. Lihat yang hijau saja. Ada administrasi. Ada wisdom.
kebijaksanaan, ada helps, menolong orang, itu pun karunia rohani. Teaching, mengajar. Encouragement, kita lihat sebelah kiri, encouragement. Ada juga mercy, belas kasihan. Service, melayani. Teaching, mengajar lagi. Ada lagi serving, melayani. Jadi saya mau sampaikan gini, ketika teman-teman rindu melayani, Tuhan pasti akan tambahkan karunia rohani buat teman-teman. Tinggal diri kita mau nggak memberikan diri untuk jadi berkat buat orang lain. Kita lanjut ke H, passion. Apa yang kita suka? Apa yang kita senang lakukan? Nggak bosen lah kalau kita lakukan itu. Saya kasih beberapa contoh. Mungkin bisa jadi teman-teman pertimbangan. Teman-teman tentang kesehatan mungkin. Atau mungkin family issue. Teman-teman punya masalah keluarga dan Tuhan telah pulihkan. Teman-teman mau jadi berkat buat keluarga lain. Apakah mungkin dari keluarga broken home teman-teman? Itu passion teman-teman. Memulihkan teman yang punya masalah dengan saya. Atau abilities, ini banyak sekali, tapi saya mau sampaikan beberapa sedikit ya. Coach, communication, consult, atau ada encourage juga, ada influence, lead, mentor, motivate, serve, teach. Hampir mirip dengan kasih, tapi saya mau sampaikan begini. Pasti teman-teman punya lah kemampuan, abilities. Apakah tentang media, apakah tentang kemampuan teman-teman menulis, apa kemampuan menyanyi, jangan sia-siakan. Roh Kudus yang memenuhi kita, dia bisa gunakan apapun kemampuan kita. Kemampuan menggambar, kemampuan apa? Salah satu kemampuan mendengar. Itu diperlukan apa? Untuk menjadi konselor. Gunakan kemampuan itu. Ada satu kemampuan yang mungkin agak susah, Bang. Orang senang ngomong sama kita, kenapa? Karena kita menjadi pendengar yang baik, itu nggak gampang. Tapi kalau Tuhan kasih kemampuan hati itu, jadilah konselor yang baik. Supaya teman kita bisa dihibur, dikuatkan. Kita lihat yang P. Tadi kepribadian. Saya cuma bagi dalam 4 aja. 1, talker. Talker itu apa yang suka ngomong. 2 itu feeler, orang yang suka menggunakan perasaan. 3 itu thinker, 4 itu contribution. Doer, artinya senang melakukan sesuatu. Kalau teman-teman yang suka ngomong, saya sarankan sekali-sekali melayani di mimbar ini. Roh Kudus bisa bicara lewat hati teman-teman jadi berkat buat orang lain. Teman-teman yang feeler, istilahnya apa-apa selalu membawa passionate, perasaan gitu. Izinkan diri teman-teman menjangkau teman-teman sebagai apa? Sebagai konselor, sebagai teman bicara, teman sharing. Tuhan, Roh Kudus mungkin bisa pakai di situ. Atau teman-teman tuh suka mikir, bantu teman-teman kita yang punya masalah dengan apapun, pekerjaan dia, kuliah dia, usaha dia. Atau teman-teman sukanya bantu orang, doers. Jadilah orang yang ringan tangan. Roh Kudus bisa pakai juga seperti itu. Yang terakhir, experience. Ini yang saya mau sampaikan sedikit. Experience kita bisa aja sukses, pencapaian kita, bisa juga kegagalan. Tapi saya mau sampaikan, jangan biarkan pengalaman kita buang begitu saja. Karena ketika Roh Kudus memenuhi kita, saya mau sampaikan satu hal. Pengalaman apapun gitu, keberhasilan kita itu bisa jadi berkat buat orang lain. Atau kegagalan kita itu bisa jadi berkat orang lain. Kalau kita pernah, mungkin nggak bisa dibahas seperti itu, teman-teman pernah dilecehkan. Teman-teman mungkin pernah mengalami kondisi keluarga di abuse gitu ya. Atau broken home, atau pernah mengalami bully. Dan saat ini teman-teman sudah dipulihkan. Mengapa teman-teman mengalami pengalaman itu? Diizinkan mengalami pengalaman itu karena apa? Tuhan pengen pakai teman-teman untuk jadi buat teman-teman yang lain. Siapa yang bisa menjangkau orang-orang yang terikat narkoba? Mantan narkoba. Siapa orang yang bisa menjangkau orang-orang yang dulunya hidup di dugem? Orang yang sekarang terikat dengan segala dunia gemerlap. Orang-orang yang tadi dalam situ. Kalau teman-teman lihat beberapa kesaksian di luar, orang-orang geng itu yang terlibat dengan kelompok mafia, yang bisa jangkau mereka siapa? Dari mereka juga. Kalau teman-teman punya pengalaman buruk, dan Tuhan udah bantu pengalaman itu, istilahnya selesai lah ya, udah dipulihkan. Artinya bagian teman-teman, Roh Kudus pakai untuk memulihkan orang yang punya nasib sama.
Supaya apa? Dari teman-teman jadi berkat buat orang lain. Sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa Roh Kudus sebagai penolong itu dia melakukan apa? Pertama menyertai. Mulai dari kita belum kenal Tuhan, sampai kita akhirnya makin dekat dengan Tuhan. Kemudian juga Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita lihat gambar aja. Mungkin selama ini masih self kita, ego kita yang bertata. Roh Kudus menyadarkan kita bagaimana seharusnya Roh Kudus menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesuslah yang harus bertata dalam kehidupan kita. Dia juga mengajarkan dan mengingatkan kita, ingat gambar tadi, kita harus makin naik terus. Kalau misalnya jatuh bangun karena dosa, Roh Kudus yang membuat apa? Mengingatkan kita. Balik lagi, balik lagi. Mengingatkan semua firman Tuhan yang kita pernah dengar. Dan dia juga rindu mendiami kita. Bukan cuma satu ruangan, tapi semua ruangan kehidupan kita. Jangan Roh Kudus sebagai tamu saja. Hari Minggu kemudian hari Senin, ya udah Senin sampai Jumat urusan saya pribadi. Jangan. Berikan semuanya. Yang terakhir Roh Kudus memenuhi. Memenuhi artinya sampai luber. Luber artinya menjadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya rindu apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi rema terjadi dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik, worship leader, singer untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu Rohmu yang Hidup. Dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya rindu teman-teman mau ambil komitmen. Biarkan seluruh kehidupan kita didiami Roh Kudus. Jangan ada lagi yang disembunyikan. Pengalaman kita masa lalu, dosa kita buka semuanya. Ketika dia mengambil alih semuanya, pertama muncul adalah buah roh. Ketika teman-teman rindu untuk dipenuhi lebih dalam lagi, teman-teman gak hidup buat diri sendiri. Luber, jadi berkat orang lain. Kemampuan teman-teman, pribadi teman-teman, apapun itu, pengalaman teman-teman bisa jadi berkat buat orang lain. Mari kita nyanyikan lagu ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Saya rindu teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh Kudus, pada siang hari ini kami mengambil satu komitmen. Jamah kami. Kami buka hati kami, seluruh kehidupan kami. Kami tidak akan sembunyikan apapun yang di masa lalu kami. Kami mau Engkau bongkar kehidupan kami. Kami rindu Engkau memenuhi kami, mendiami kami. Sehingga dari kehidupan kami muncul buah roh yang menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus, ampuni kami, Engkau dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami jatuh bangun. Tapi pada hari ini kami mau belajar peka. Ketika Roh Kudus mengingatkan kami, mengajar kami untuk kembali. Kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih kehidupan kami. Bila firman Tuhan yang kami dengar
pada siang hari ini dapat kami mengerti, dapat kami lakukan. Sehingga dalam kehidupan kami, mulai besok, Senin, Selasa, selanjutnya, buah roh mulai muncul dalam kehidupan kami. Kami jadi berkat buat keluarga kami, buat adik kakak kami, buat orang tua kami, buat sekolah kami, buat kampus kami, buat tempat kami bekerja, tempat kami usaha. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu mungkin berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami, Engkau memenuhi kami. Bimbing kami terus, tolong kami terus, hibur kami. Biar kami makin menyerupai-Mu. Sehingga kami tahu bahwa kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu menciptakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran-Mu. Amin.